Halo, halo. Lanjut lagi ya di part berikutnya. Em, Nomor 20, kalau nggak salah nomor 20 sekarang. A car moving at distance of 10 kilometers the first 5 minutes. 10 minutes later, its distance, jangan pakai A ya, yang bikin soal ya. Its distance 45 kilometers and 15 minutes later, the car the car distance, jadi jangan the car's distance, jadi was A ini salah. The car's distance is 15 kilometers. The average speed of the car is, oke, ini kecepatan mobil. Ini sebenarnya dia fisika sih, fisika, soal kecepatan, SMP kelas 1 kalau nggak salah. Oke, jadi ceritanya ini mobilnya bergerak di 5 menit pertama. 5 menit pertama dia sudah bergerak dari titiknya dia di awal ke 10 km ya, berarti kecepatannya berapa ya? Kecepatannya tinggal dibagi aja, jadi ini kecepatannya kan kilometer per waktu ya, jarak per waktu. Kecepatan itu jarak dibagi waktu gitu ya. Jadi sekarang kecepatannya sama dengan 10 bagi 5 gitu ya. Karena ini menit, kita biasanya pakai jam ya. Kita hitungnya jam, berarti menitnya kita buat ke jam dulu ya. Nah, ini waktu 5 menit, jaraknya sudah 10 km. Nah, 5 menit ini kita ubah ke jam dulu. 5 menit itu berapa jam ya? Jadi kalau 1 jam itu kan 60 menit ya. Sekarang 5 menit itu dia berarti bilangannya pecahan, karena kurang dari 1 jam ya. Kurang dari 1 jam itu berapa? Seperberapa gitu ya. Berarti kan 5 per 60. Jadi ini 5 bagi 60, karena 1 jam itu seper 60, 1 menit itu seper 60 jam ya. Per 60 ini 5 per 60. Nah, ini kita sederhanain jadi 1 bagi berapa tuh? 60 bagi 5 berapa? 60 bagi 5 berarti 3 ya. 30 enggak, 5 kali 12 per 12, berarti kecepatannya adalah dibagi 1 bagi 12 ya. Nah, kalau dibagi seper gitu ya, ini sama dengan, jadi ini sama dengan 10 dikali 12 bagi 1 dibalik. Nanti matematikanya lebih di ini lagi ya, masalah kali bagi ini. Nah, jadi kecepatannya dia adalah apa ini? 120 km per jam. Cepat ya. Jadi kalau dalam 5 menit itu mobil bisa menempuh jarak 10 km, itu berarti kecepatan mobilnya 120 km per jam. Oke. Sekarang yang kedua waktunya berapa nih? Waktunya 10 menit kemudian jaraknya 45 km. Jadi jarak waktunya 10 menit yang sama dengan berapa? 10 bagi 60 sama dengan seper berapa jam? Seper 6 jam ya jaraknya. Nah, ini jaraknya apa nih? 10 minutes later distance 45 km. Jadi 45 km itu, kalau saya ragu banget sama soalnya ini, yang Inggrisnya aja nggak jelas. 45 km itu bukan jarak dari
titik awal, tapi jarak dari titik yang 10 km kan. 5 menit itu dia gerak 10 km. Nah kemudian 10 menitnya lagi dia udah 45 km, tapi 45 meternya itu dari awal sini. Jadi kalau kita mau hitung jaraknya yang 10 menit itu, kita harus hitungnya dari sini, dari yang 5 menit setelah titik awal. Jadi jaraknya kita kurangin 45 km dikurang 10 km, karena tadi dia udah menempuh 10 km. Nah, itu oke. Mudah-mudahan benar ya. Ini saya juga baru lihat soalnya kecepatannya. Nah, kalau bilangannya bulat sih kayaknya dia benar. Jarak waktu kan tergantung maksud yang bikin soal ya. Jaraknya berapa? 35 dibagi 1/6 35 kali 6, jadi berapa? 35 kali 6 berapa? 30, 0, 3, 6 kali 3 18 tambah 3 21, 210 km per jam gitu ya. Terus 15 menit kemudian dia 15 menit kemudian 15 menit itu 15/60 seperempat jam. Jarak dia distance was bukan 10 minutes later the distance is 45 km. 15 kemudian kok balik lagi jaraknya, berarti ini bukan ini maksudnya. Gimana sih yang bikin salah? Berarti bukan ini maksudnya. Kayak gitu. Kenapa jaraknya balik lagi ke sini, ke 15 km lagi, kan aneh ya. Berarti ini pakai 45 ya. Aduh kacau. Oke ya, jadi soalnya juga bisa aneh ya. Bahasa Inggrisnya aneh, terus maksudnya juga tidak tersampaikan dengan benar gitu. Tapi yang nggak apa-apa, yang penting anak-anak sudah terekspos saja ya dengan soal-soal kayak ini. Jadi pola pikirnya bisa lebih maju. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Oke, ini salah ya. Ini 45 kali 6 berapa? 45 kali 6 ini kencang banget nih. 45 kali 6 berarti 30, 6 kali 4 24 tambah 3 27 270 km per jam. Wow. Aisyah, jarak 15 km. Tapi kecepatannya jarak bagi waktu berapa ya? Berarti 15 bagi 1/4 equal to 15 kali 4 is equal to berapa? 75? Enggak, 60 ya? Ya, betul. 10 km per jam. Jadi si mobil itu kecepatannya berubah-ubah. Ya kita juga naik kendaraan juga mungkin kecepatannya tetap ya. Sedangkan tadi adalah the average speed. Average itu average itu maksudnya adalah rata-rata. Average speed ya. Average speed itu berapa average speednya? Berarti average speednya adalah perubahan kecepatannya 20 rata-rata itu gitu, tambah 60
bagi 3. Oke, bagi 3 ya. Jadi berapa tuh kalau ini bagi 3? Hitung aja ya, kan pintar-pintar. Ngitung itu banyak tuh, kebanyakan langsung dibagi 3 aja semua. 40, 90, kan semuanya bisa dibagi 3. 20. Jadi 130, 150. Nggak ada jawabannya. Why? 60 bagi 3. Why? I don't know. Ini seharusnya 150 km per jam ya. Oke. Kakak nggak tahu kenapa pilihannya nggak ada. But ya gitulah. Kalau ini 210 jadi berapa? Nggak ada juga. Soal ini 45. Kalau ini 210 nggak ada juga. 45 kali 6 berapa sih? Saya salah. Tes ini ya. 45 kali 6 berapa sih? Iya 270. Terus 35 kali 6 ya 210. Kalau 210 bagi 3 kan 70 kan? Kalau 40 tambah 70 20 jadi berapa? 130 nggak juga. Atau dia apa nih maksudnya? Balik lagi ya? Kalau dia balik lagi berarti 45 kurang 15 ya? 30. Coba kita pakai 30 sih. 30 jadi berapa? Ini kita asumsikan dia balik lagi ya, asumsikan dia bolak-balik. 30 kali 4 berapa? 120. Oke. Terus sorry. Ini di 40 70 sama 40 berapa? 70 sama 40 aja 11 dong, sama aja 150. Nggak ada jawabannya. Jadi I don't know, number. Skip ya. Yang jelas caranya kayak gitu. Oke. Komponen hidup meliputi produsen, konsumen, dan pengurai, sementara komponen tidak hidup meliputi komponen dan tidak hidup. Kemudian timbal balik antara komponen hidup dan tidak hidup disebut, ini hafalan aja, ini namanya ekosistem ya. Ekosistem, kita cari sistem. Oke. Jadi mungkin adik-adik kan diajarin bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya diajarin bahasa Inggris itu mungkin kalau itu aja nggak cukup ya. Kemudian caranya untuk belajar bahasa Inggris itu adik-adik googling aja hal-hal yang terkait soal atau pelajaran, dan dibaca. Ini kan ada terjemahannya, ekosistem merupakan suatu ekologi bla bla bla, timbal balik. Nah, ini ada bahasa Inggrisnya di sini gitu. Jadi meskipun dia bukan terjemahan, tapi dari sini itu adik-adik bisa dapat banyak vocab baru. Jadi aja sebenarnya kalau bahasa Inggris itu kalau grammar nggak terlalu gitu, yang penting vocabulary-nya banyak,
pasti kalau baca itu ngerti. Jadi banyakin vocabulary dulu, nggak usah mikirin kalimatnya itu benar atau enggak. Ya, itu caranya, tipsnya gitu. Oke. Ini namanya ekosistem. Ya, kemudian setiap makhluk hidup menggunakan makanan. Makanan diperlukan sumber energi. Cara mendapatkan makanan maupun itu berbeda-beda ya. Kemudian tumbuhan dan proses fotosintesis ya. Di tumbuhan itu membuat makanan sendiri dengan proses fotosintesis. Jadi yang ini fotosintesis. Fotosintesis gitu ya. Oke, ini photosynthesis, ini bahasa Inggrisnya. Jadi kelihatan di sini ya, ada ya. Dasarnya itu pertama. Nah ini dia mengambil dari tanah gitu, dia mengambil dari tanah air dan bahan-bahan lain, kemudian diangkut oleh akar naik batang, kemudian zat hijau daun akan menyerap energi dari cahaya matahari, kemudian membuat makanan atau karbohidrat, zat tepung untuk mereka semua, kemudian mengeluarkan oksigen. Jadi dia menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen gitu ya. Jadi beda dengan manusia itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, sementara tumbuhan itu menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Jadi kita kalau dekat tumbuhan enak, di karbon dioksida kita yang tidak kita gunakan itu diserap tumbuhan, kemudian kita butuh oksigen, itu dihasilkan oleh tumbuhan gitu ya. Oke, itu dia. Kemudian ini nomor 23, flexible, robust, and finely fibrous is characteristic of the tree. Flexible, robust, and finely fibrous. Jadi fleksibel itu ya fleksibel, tidak mudah patah, dia bisa lengkung-lengkung. Robust itu artinya kokoh ya. Kemudian fibrous itu berserat. Jadi thick itu, kakak nggak tahu thick itu apa, kita lihat dulu ya, thick itu apa sih. Oke, dia kayu tropical. Okay, Dr. McLaren says tropical hardwood species. Let me see. Okay. Oh, dia kayu-kayuan. Thick. Ya, tapi thick ini kan tidak fleksibel. Ini fleksibel nggak fleksibel ya. Kayu untuk meja kayak gini tidak fleksibel. Rose apple. Saya pikir rose apple itu apple, tapi kita coba aja. Rose apple itu apa? Oh iya, itu apple. Jadi sama juga, tidak fleksibel. Ya, jawabannya hanya bambu. Jadi yang fleksibel, robust, dan berserat itu hanya bambu. Kalau banana dia berserat tapi tidak fleksibel ya. Oke. Nomor 24, coba lempar bola ke atas, kemudian bolanya jatuh ke bawah. Nah, itu gravitasi ya. Oke. Kemudian nomor 5, the power plant uses substitute energy sources such as water, solar, jangan ada thermalnya ya. Water, solar, and wind power plants also use energy sources for fossil fuels. Example, aduh, kacau yang bikin petroleum and coal. Oke, jadi pembangkit listrik power plant itu ada yang pakai air, ada yang pakai matahari. Solar itu matahari maksudnya ya, bukan bensin solar gitu. Jadi kalau kalian belajar sains IPA, kalau bilang solar system itu maksudnya matahari ya, bukan bensin solar.
air, matahari, dan angin. Jadi ada juga pembangkit listrik yang pakai fossil fuels. Fossil fuels itu minyak bumi sama ini batu bara ya. Nah, sources of electric energy that can be discharged is aduh kacau. Can be discharged is wow, apa ini discharge itu apa saudara? Sungguh Google Translate sekali yang bikin soal. Apa? Translate. Sungguh. Discharge itu apa? Apa? It can be discharged. Cairan maksudnya? Saya nggak ngerti maksudnya apa. Discharge itu, pemakaian kata discharge di sini membingungkan. Jadi kalau power plant itu yang jelas ada energi yang terbarukan, ada yang tidak terbarukan. Jadi terbarukan itu maksudnya dia sumbernya itu tidak terbatas, seperti air, angin, matahari itu sumbernya tidak terbatas. Kemudian ada yang sumbernya terbatas. Sumber yang terbatas itu yang fossil fuel, itu minyak bumi dan batu bara. Jadi yang dimaksud discharge saya nggak tahu apakah hubungannya ke sana, jadi ini di skip aja. Wow ya. Saya nggak tahu ini soal beneran atau enggak yang keluar di OSN, tapi kalau beneran menyedihkan sih, kacau bahasa Inggrisnya. Oke, motor dari kota C ke kota D bergerak selama 1 jam. Oke, jarak ke kota A ke D itu 60 km. Kota C ke D itu 60 km. Maka kelajuan itu tadi sama dengan kecepatan. So jadi jarak ya 60 km, waktu 1 jam, berarti kecepatan dia adalah 60 km per jam. Karena yang diminta adalah meter per second, berapa meter per second. Oke, kalau kilometer per jam mau diubah ke meter per second, itu kita kalikan dengan, jadi jamnya mau dibuat ke second, berarti dikali ke 3600, karena 1 jam itu 60 menit, 60 menit itu 1 menit itu 60 detik, berarti kan 60 ke 60 kali 60 itu 3600, dikali itu dibagi dengan kilometer ke meter, kan 1000 gitu ya. Tapi hasilnya itu berapa? 36 kali 6 nih. 6 kali 36 jangan ini. Oke, 6 kali 36 berapa? Meter per second. It's right.
ini 60 menit 60 menit ya benar kan, 3 kali 6 berapa? Nggak bisa dikali itu aja. Bisa kan? Coba meter per second to per hour. 1 meter per second is 3.6 kilometer per hour. Itu cara gampangnya. Benar. Ini 3600 bagi 1000 kan 3,6. Berarti ini emang tinggal di kali gitu ya. Ini memang tinggal dikali gitu aja. Ini nggak ada jawaban lagi. 3,6 kali 60 ya kan nggak bisa. Jadi 1 km per jam itu sama dengan 3,6. Jadi ini sebenarnya dia dikali kayak gitu ya, 60 kali 3,6. Sorry Pak, 10 60. Jadi jawabannya nggak ada ya, jawabannya nggak ada. Ini harusnya 36 kali 6 kali 6 ya gitu. Hmm, 60 kali 3 216. Ini 216 meter per second. Oke. Wait, atau salah ya? Kan kilometer per hour jadi berapa meter per second? Oh, kalau ini berapa? 0,27 1 bagi 3 6.000. Kebalik ya. Coba 60 kali 1000 bagi 3600. 16,6 malah enggak ini. Skip ya soalnya ya. Tidak ada jawabannya. Oke, so gitu. Oke. Nah, kilometer per second 60 km per jam. 60 km dijadiin meter itu jadinya 60.000 kan, 60.000. Oke. Kemudian 1 jam dijadiin second itu jadi 3600. Nah, 60.000 dibagi 3600 itu nggak mungkin digitnya sebanyak ini. Oke. Kayaknya sih salah. Oke, next, pelari sprint memiliki, nah ini 6833. Nah, ini tinggal dibagi ya, 833 dibagi 12. Jadi 833 dibagi 12 itu bisa dibagi susun, bisa juga dibagi dengan oret-oret. Jadi bisa, jadi nggak usah pakai kalkulator juga bisa. Jadi 833 ini kalau kita bagi, kita jadiin apa namanya, atau dikali aja. Jadi 833 gitu kali 12. Nah, nanti dibagi 100 ya, kali susun aja. 2 kali 3 6 gitu ya, 2 kali 3 lagi 6,
6 6 6 2 kali 8 16 ya. Bawahnya 833 berarti 9 6 gitu ya. Jadi ini 996 dibagi 100 berarti 99,96. Nah ini baru ada jawabannya ya, B gitu ya, jawaban B. Okay, delivery of hot events, an object to another object. Delivery of hot events. Jadi maksudnya ini adalah penghantaran panas gitu ya. Jadi tapi bukan gini ngomongnya. Penghantaran panas dari satu objek ke objek lain saat ada kontak itu namanya konduksi. Jadi satu benda panas kemudian bertemu dengan benda lain, yaitu panasnya akan merambat karena mereka bersentuhan ya. Panas itu akhirnya dia mengalir dari sesuatu yang panas ke sesuatu yang kurang panas gitu ya. Jadi ini karena sebenarnya gampang aja, high temperature place too low temperature gitu ya, too low temperature. Jadi ke udara panas ke udara dingin. Jadi kalor atau panas itu dia selalu membuat kondisi seimbang. Jadi yang dingin dia pasti ke tempat yang dingin gitu ya. Kita lihat conduction heat conduction. Oh, not heat, dia pakai thermal conduction. Nah, transfer of internal energy by microscopic collision particles ya. Jadi ini thermal conductivity, jadi panas itu selalu mengalir dari yang panas ke yang kurang panas atau yang dingin gitu ya. Bisa di air, bisa di benda padat, bisa di udara juga ya, bisa mengalir kayak kompor ya. Ini thermal conduction, mengalir di air biar semuanya panas. Di bagian bawah ini kan panas nih, atasnya kan lebih dingin airnya. Nah, jadi dia selalu merambat si panas ini. Oke. Itu ini udah berapa menit sih? Enggak terlalu lama, udah 30 menit. Kita stop dulu ya, nanti next part.